Selamat pagi Sobat Matematika, bertemu kembali dengan saya di channel Turian Hasugian. Kali ini kita akan masuk materi transformasi geometri yang kita pelajari di kelas 11 materi wajib. Yang mana nanti materi ini akan kita bagi menjadi beberapa video, dan di video pertama ini kita khusus akan membahas tentang translasi. Tonton videonya dan dukung terus channel pendidikan untuk pendidikan yang lebih baik. Selamat belajar. Transformasi geometri didefinisikan sebagai suatu pemetaan satu-satu dan onto dari sembarang titik di suatu bidang ke titik lain di bidang tersebut. Titik lain ini nanti akan kita sebut dia sebagai peta atau bayangan dari titiknya. Jenis-jenis dari transformasi geometri yang akan kita pelajari nanti adalah yang pertama translasi atau kita sebut juga dia dengan pergeseran, kemudian yang kedua refleksi atau pencerminan, yang ketiga rotasi atau perputaran, dan yang terakhir nanti adalah dilatasi atau perkalian, sering juga kita sebut dia dengan perbesaran. Kita langsung saja masuk ke bagian yang pertama, yaitu translasi, di mana translasi atau pergeseran merupakan transformasi suatu titik atau sekumpulan titik atau bangun datar dengan jarak dan arah yang tetap. Nanti translasi titik kita rumuskan dia apabila ada sebuah titik A, X, Y ditranslasikan dengan translasi kita buat dalam bentuk matriks kolom A, B, maka kita peroleh bayangannya nanti A aksen, X ditambah A, Y ditambah B. Jadi yang ini titik X-nya kita tambahkan dengan A, Y-nya kita tambahkan dengan B. Langsung saja kita masuk ke contoh yang pertama. Titik A 3,2 ditranslasi oleh matriks kolom T 52 mempunyai bayangan atau peta sama dengan berapa. Jadi nanti dari sini cara penulisannya A 3,2 ditranslasikan atau digeser sebesar T52 sama dia dengan A aksen, X aksen, Y aksen. Jadi untuk mencari X aksen, Y aksen, apabila kita buat dia dalam bentuk matriks biar lebih gampang cara lihatnya, itu nanti sama dia dengan X, Y ditambahkan dia dengan T-nya atau translasinya. Untuk kali ini dia adalah 52. Sama dia dengan X, Y-nya tadi adalah 32. Kita tambahkan dengan 52. Maka hasilnya 3 tambah 5, 8, 2 tambah 2, 4. Sehingga kita peroleh nanti bayangannya adalah 8,4. Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua. Titik A aksen 4,-3 merupakan bayangan dari titik A minus 2,5 karena translasi oleh matriks kolom 6 minus N. Yang menjadi pertanyaan adalah tentukan nilai N-nya. Jadi apabila kita buat dia ke bentuk dari translasi, jadi A tadi di sini adalah minus 2,5, katanya dia ditranslasikan oleh translasi 6 minus N, maka menghasilkan bayangan A aksen 4, minus 3. Tadi kan sudah kita buat apabila untuk mencari suatu bayangan titik X aksen, Y aksen, hasilnya adalah X, Y, kita jumlahkan dia dengan translasinya AB. Maka dari sini kan X aksen, Y aksennya kan yang ini nih. Inilah X aksen, Y aksen, yang inilah X, yang ini dia Y. Sedangkan yang A-nya yang mana? Ini A, yang ini dia B. Tinggal kita substitusikan ke bentuk ini. Berarti 4 minus 3 sama dia dengan X, Y-nya tadi adalah minus 25 tambah AB-nya adalah 6 minus N. Berarti 4 minus 3 sama dia dengan minus 2 tambah 6 adalah 4. 5 tambah minus N berarti 5 kurang N. Nah, 4-nya kan sudah tidak ada masalah, sudah sama kiri dan kanan. Sehingga langsung saja kita ambil minus 3 sama dengan 5 kurang N. Maka N-nya sama dia dengan 5 tambah 3 atau 8. Contoh soal selanjutnya, ini masuk kita ke translasi titik, tapi kita kombinasikan dia dengan sebuah garis. Persamaan garis X tambah 2Y tambah 3 sama dengan 0 ditranslasi oleh matriks T 53 mempunyai bayangan berbentuk apa? Nah, jadi kalau seandainya kita buat X aksen, Y aksen, tadi rumusnya adalah
X, Y, kita tambahkan dengan translasinya AB. Maka dari sini X aksen, Y aksen sama dia dengan XY-nya tadi adalah, kita tetap buat aja XY, tambah AB-nya, yang inilah dia, A-nya 5, B-nya 3. Sehingga dari sini kita peroleh X aksen, Y aksen sama dia dengan X tambah 5, Y tambah 3. Jadi X aksen bisa kita buat X tambah 5, atau dengan kata lain X-nya adalah X aksen kurang 5, kita operkan dia ke kiri. Kemudian untuk Y aksennya Y tambah 3, maka Y-nya sama dia dengan Y aksen kurang 3. Nah, inilah nanti yang akan kita substitusikan ke garis yang diketahui untuk mencari bayangannya. Tadi sudah kita ketahui atau diketahui di soal bahwa X tambah 2Y tambah 3 sama dia dengan 0. Maka dari sini bayangan garisnya adalah ganti X-nya dengan yang ini tadi. Berarti X aksen kurang 5 ditambah 2 kali Y-nya ganti dengan yang ini. Y aksen kurang 3 tambah 3 sama dengan 0. Kita sederhanakan dulu ya. Berarti X aksen yang ini jadi 2Y aksen kurang 5 kurang 6. Berarti jadi kurang 11 ditambah 3 sama dia dengan 0. Kalau sudah seperti ini, ingat ya teman-teman, kalau sudah ketemu bayangannya atau X aksen, ganti kembali X aksennya menjadi X dan Y aksennya menjadi Y. Minus 11 tambah 3 kurang 8 sama dia dengan 0. Maka bayangannya adalah X tambah 2Y kurang 8. Sekarang kita masuk ke komposisi dua translasi. Kalau yang tadi ada hanya satu translasi saja. Kemudian sekarang kita masuk ke dua translasi, atau 2 kali digeser, bahkan 3 kali dan seterusnya. Bagaimana caranya ya? Apabila ada sebuah titik A, X, Y ditranslasikan dengan T1AB dan dilanjutkan dengan translasi T2CD, maka bayangan titik A tersebut adalah A aksen sama dengan T2 nokta T1A. Atau dengan kata lain X aksen, Y aksen sama dia dengan XY tambah AB tambah CD. Jadi kita tambahkan saja semuanya ya. X-nya kita tambahkan dengan unsur yang pertama, kemudian Y-nya dengan unsur yang kedua, masing-masing dari translasinya. Jadi nanti untuk seterusnya dalam belajar transformasi geometri, kita nanti akan selalu melihat yang ini. T1 dilanjutkan dengan T2, itu akan selalu nanti kita tuliskan dia T2 nokta T1. Dengan kata lain, yang keduanya duluan kita tulis kemudian yang pertama, gitu ya. Selalu yang belakang dulu, kita jalan dari belakang kalau penulisannya ke dalam bentuk matriks nantinya. Sebagai contoh kita lihat soal ini, bayangan titik A 2,3 ditranslasi oleh T1 minus 25 dilanjutkan T2 3 minus 3 adalah. Apabila kita tulis dia dalam bentuk translasi, bentuk umumnya ya, ini nanti T1-nya minus 25 menghasilkan A aksen, kemudian dilanjutkan kembali dengan translasi T2 3 minus 3 menghasilkan A aksen 2. Apabila kita misalkan A aksen 2 ini kita buat X aksen 2, Y aksen 2. Proses translasi tadi T1 dilanjutkan dengan T2, bisa kita tulis T2 nokta T1. Berarti dari belakang dulu dijumlahkan ke yang depan, 3 minus 3 tambah minus 2, 5. Sama dia dengan 3 tambah minus 2, 1, minus 3 tambah 5, 2. Sehingga bisalah kita cari bayangannya atau X aksen 2, Y aksen 2 sama dia dengan X, Y ditambahkan dengan bayangannya tadi adalah 1, 2. Atau sama dia dengan XY-nya 2, 3 tambah 1, 2. X aksen 2, Y aksen 2 sama dia dengan 2 tambah 1, 3, 3 tambah 2, 5. Maka bayangannya atau A aksen 2 adalah 3,5. Untuk soal selanjutnya, bayangan dari garis lurus K, Y sama dengan 3, X tambah 1 oleh translasi T1 dilanjutkan oleh translasi T2 adalah. Nah, karena seperti ini dia, berarti harus kita buat dari belakang ya. T2
nokta T1 sama dia dengan T2 nya tadi adalah minus 35 ditambahkan T1 nya minus 23, maka hasilnya adalah minus 58. Kemudian apabila nanti kita cari X aksen, Y aksennya atau bayangannya lah ini ya, sama dia dengan X, Y ditambahkan dengan translasinya atau pergeserannya minus 58 sama dia dengan X kurang 5, Y tambah 8. Jadi dari sini bisa kita lihat X aksen sama dengan X kurang 5, maka X-nya sama dia dengan X aksen, ini oper ke kiri, jadi tambah 5. Kemudian Y aksen sama dia dengan Y tambah 8, maka Y-nya sama dia dengan Y aksen kurang 8. Sama seperti soal yang sebelumnya. Kita lihat tadi garisnya adalah Y sama dia dengan 3X tambah 1. Maka bayangan dari garis tersebut adalah ganti Y-nya menjadi ini, Y aksen kurang 8. 3X-nya ganti dengan yang kita peroleh tadi, tambah 1. Kita sederhanakan dulu, Y aksen kurang 8 sama dia dengan 3X aksen, 3 ditambah 3 dikali 5 plus 15 ditambah 1. Y aksen sama dia dengan 3X aksen, ini 16 ya, ditambah 8 berarti tambah 24. Maka bayangannya adalah hilangkan aksennya, yaitu 3X ditambah 24. Baiklah sobat matematika, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Semoga bisa membantu ya. Supaya channel ini semakin berkembang, saya sangat berharap dukungan dari sobat matematika semua dengan cara like, share, dan komen. Dan khusus yang belum subscribe, silahkan di subscribe supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video pembelajaran yang baru. Dukung terus channel pendidikan untuk pendidikan yang lebih baik. Salam sehat.